Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelas Saintek 1. Ayo segera bergabung yang masih di belakang ya. Segera merapat ya. Persiapan. Ya silakan boleh sambil yang tidak puasa ya silakan sambil minum, sambil ngemil ya. Kita santai belajar tapi sungguh-sungguh gitu ya. Semoga dengan kesungguhan yang dijalani ya akan memberikan dampak ya, dampak pada diri kalian yang belajar gitu ya. Ya, ini lumayan banyak, ada 22 orang, semoga benar ada 22 orang ya, tidak sekedar hanya tampilan Zoom, tapi memang benar-benar ada orangnya gitu ya. Karena prinsipnya kita itu belajar bukan terpaksa gitu ya. Karena saya juga nggak pernah memaksa kalian belajar fisika gitu ya. Tidak pernah juga memaksa kalian untuk ikut bimbel fisika gitu ya. Jadi sekiranya memang memerlukan untuk belajar ya mari kita sama-sama belajar ya, belajar bareng. Karena saya juga belajar gitu ya, sama-sama belajar. Karena kadang ada kalanya juga saya lupa gitu ya, maka bisa saling mengingatkan. Baik, untuk keberkahan kita belajar pada siang hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga dengan bacaan basmalah gitu ya, kita lakukan semua itu karena Allah gitu ya, karena kita menyebut nama Allah gitu, sehingga urusan kita, urusan kalian itu akan menjadi urusan Allah gitu ya, bukan kita yang mengurus sendiri gitu, karena kita sebagai manusia yang lemah tentunya tidak dapat menyelesaikan segala urusan kita gitu ya, tapi yang Allah dengan segala kekuatannya mampu menyelesaikan segala masalah, segala urusan kita yang kadang rumit, kadang kompleks gitu ya. Baik, untuk siang hari ini ya semoga sudah pada segar kembali ya, segar kembali. Akan melanjutkan untuk review materi tentang listrik statis ya. Jadi ini materi kelas 12 semester 1 ya, awal ya. Semoga masih hangat dalam ingatan kalian gitu. Oke. Tentang listrik statis. Saya akan mereview sedikit karena memang materi ini masih sifatnya masih baru. Semoga masih pada ya banyak ingatnya dibanding lupanya gitu ya. Nah, pada listrik statis ini kita akan membahas listrik statis. Listrik yang diam ya, listrik yang diam. Nah, dari SMP ini sudah dipelajari ya tentang ada gaya kolom ya, gaya kolom. Gaya kolom ini hampir sama dengan gaya gravitasi gitu ya. Kalau gravitasi ada dua buah benda yang bermassa, kalau ini ada dua buah muatan ya, G1, G2. Ketika ada dua buah muatan, ya dia bisa sifatnya tarik menarik ataupun tolak menolak ya, tergantung muatannya gitu. Nah, secara umum gaya tolak menolak maupun gaya tarik menarik itu akan sebanding dengan muatannya dan berbanding terbalik dengan jaraknya gitu ya. Bahwa F itu sebanding dengan G1, G2 dan terbalik dengan R. Atau kalau dengan konstansa akan menjadi K kali G1 kali G2 per R kuadrat gitu ya. Nah, ini bukan hal yang baru, hal yang sering gitu, dari SMP sudah dipelajari gitu. Kemudian medan ya, kita juga melajari kuat medan listrik ya, kuat medan
kuat medan itu area ya. Kuat medan nanti E sama dengan F per Q. Prinsipnya ini. Kuat medan adalah gaya dibagi muatan. Jadi kalau nanti kita masukkan persamaan ini akan menjadi E sama dengan K kali Q per R kuadrat. Ya, karena Q-nya dibagi satu. Kemudian ada flux ya, flux magnetik ya, atau flux listrik ya, flux listrik, kemudian ada potensial listrik gitu. Dan ada potensial listrik, potensial listrik. Ya, potensial itu adalah energi ya, sama kayak energi potensial ibaratnya ya, untuk energi untuk kalau di sini untuk memindahkan muatan, ya, untuk memindahkan muatan. Secara umum V ini nanti rumusnya kalau hubungannya sama ini adalah K kali Q per R ya, apa kuadrat. Kalau ada banyak ya nanti tinggal dijumlahkan. Kemudian yang berikutnya ada kapasitor ya. Nah, ingat kembali tentang kapasitor. Kapasitor ya, kapasitor itu punya namanya kapasitansi. Kapasitas kapasitor. Ada kapasitas. Ya, C ya, kapasitas kapasitor, maka C sama dengan Q per V ya, kemudian jadi bolak-balik Q sama dengan C kali V, V sama dengan Q per C ya, C sama dengan Q per V. Kemudian kalau pada pelat sejajar biasanya C itu persamaannya menjadi E0 kali A dibagi D ya. Ini kalau kapasitas pada keping sejajar. Kemudian nanti yang perlu diingat adalah pada rangkaian kapasitor. Rangkaian kapasitor ya, ada rangkaian seri, ada rangkaian paralel ya. Kalau pada rangkaian seri, ingat-ingat pada rangkaian seri, kalau pada rangkaian seri C1, C2, C3, maka nanti kalau kita menghitung Q totalnya itu sama dengan Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 ya. Ingat bahwa pada prinsip seri itu arusnya sama ya. Nah, jadi kita sambil nge-review arus itu sama. Kalau arusnya sama, muatannya akan sama gitu ya. Maka nanti yang berbeda adalah tegangannya. V total akan sama dengan V1 plus V2 plus V3. Ya, nanti kalau yang paralel berarti sebaliknya. Kalau pada yang paralel itu muatannya beda, yang sama adalah tegangannya. Ya, ini sama dengan prinsip hambatan ya, seri paralel pada hambatan. Ya, kalau pada hambatan itu biasanya yang dibahas mengenai hambatan, kemudian kuat arus sama tegangan. Kalau pada kapasitor itu biasanya muatan sama tegangan. Nanti kalau menghitung kapasitas totalnya, maka seper C total, ya ini kebalikan ya. Kalau pada seri hambatan itu hitung R totalnya tinggal tambahkan R1 tambah R2 tambah R3. Kalau ini sebaliknya. Ya, ini pakai seper C1, seper C2 plus seper C3. Dan seterusnya ya, kalau ada C-nya banyak, kalau tidaknya 3. Kemudian nanti energi ya, energi. Energi pada kapasitor ya. W itu W bisa setengah CV kuadrat ya, bisa juga setengah Q V juga setengah Q kuadrat C, setengah Q kuadrat per C ya. Nah, dari 3 ini yang paling hafal ya 1 setengah CV kuadrat ya. Nanti tinggal C-nya mau diganti apa, maka berpengaruh pada yang lain. Oke, mungkin secara rangkuman materinya ini ya. Jadi kita hanya bahas untuk statis ini kurang lebihnya gitu ya.
Kita ke soal latihan yang pertama. Ya, silakan dicermati dan dicoba. Dua buah muatan titik masing-masing 10 dan 4 mikrokolom, terpisah jauh 10 cm. Dua muatan tersebut berada di dalam medium yang memiliki permitivitas relatif sebesar 3. Berapakah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut? Jadi ini ada dua buah muatan, ya, dua buah muatan. Ya, kita ingat rumus dasarnya itu adalah F K Q1 Q2 per R kuadrat, ya. Nah, di sini karena permitivitas relatifnya sebesar 3, nanti pengaruhnya di mana ini? Nanti berpengaruh pada K ini, K-nya berapa gitu. Nah, kita ingat bahwa rumus K itu kan K sama dengan 1/4 E0, ya. 1/4 E0. Ya, K. K ini kan rumus asalnya 1/4 E0, ya. E0. Seperempat V N0 itu yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 gitu, ya. Nah, sekarang untuk ini 3, yang 3 ini di manakah letak penggunaannya gitu, ya. Nah, kita bisa menggunakan pada ini apa? Permitivitas relatif, yang relatif. Permitivitas relatif. Hah? Medium yang memiliki bukan, jadi parameter itu bukan ketebalan, dia kalau pada pembahasan cahaya itu kan semacam tingkat kerapatan, ya. Misalkan udara itu permeabilitas 1, ya, jadi dia kerapatannya 1. Nah, ini kalau dia 3 berarti itu lebih rapat gitu. Nah, kalau kita mengacu kepada yang kapasitor itu, ya, nanti pengaruhnya itu ini kalau 4 E0 itu, ya, E0 itu kan ini apa? Parameter ruang hampa, ya. Ruang hampa itu E0, ya, yang 8,85. Nah, kalau kita menggunakan permeabilitas relatif, ya, permeabilitas relatif.
Nah, ini E0 ya. E0 itu kita hubungannya ya. Untuk yang relatif itu adalah E0 dibagi E ya. Yang dibagi E atau E relatif. E0 ya. E0 itu sama dengan kalau kita uraikan E0 itu kalau nggak salah ya. E0 itu sama dengan E dibagi ER ya. ER. Udara 1. Ya, ya membagi 3 ya. Ini K-nya ini nanti kalau ini kan nilainya nih sama dengan ini ya. 9 kali 10 pangkat 9 gitu. Nah, sehingga kalau ada relatifnya ini nanti menjadi 9 kali 10 pangkat 9 dibagi 3 ya. Gitu enggak? Nah, ini saya hapus. Ini sama dengan 1/4 V 4 V N0 atau ini sama dengan 1/4 V N0 N0 per R ya. Ya, jadinya ini ya. Nah, maka nanti di sini tinggal ini 9 kali 10 pangkat 9 per 3. 10 kali 10 pangkat min 6. 4 kali 10 pangkat min 6. Dibagi 10 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Tiga ya, 10 kali 4 40 40 kali 3 120 kali 10 pangkat min 6 min 6 min 12 min 12 kurangi 9 min 3 ya, min 3 dibagi 100 kali 10 pangkat min 4.
12 bagi 10, 1,12 ya. 12 Newton. Ya ini hanya gaya kolom biasa, cuma soal ini jadi agak kelihatan rumit ya, karena mediumnya ya yang berubah. Ya. Kalau biasanya pakai medium udara ya atau ruang hampa, sekarang pakai mediumnya menggunakan ya nggak tahu apa ini ya, yang memiliki permitivitasnya adalah 3 relatifnya gitu ya. Oke, kita teruskan. Sebuah kapasitor milifarad ya, yang mula-mula tidak bermuatan, dialiri arus 10 miliampere selama 10 sekon. Maka berat tegangan yang terjadi pada kapasitor adalah ya, coba nih soal tentang kapasitor ya. Ini awalnya tanpa muatan ya, dialiri arus 10 miliampere selama 10 sekon, maka beda tegangan yang akan terjadi menjadi berapa? Nah, pertama ini tanyakan tegangan ya, tegangan. Kita ingat tadi rumus tegangan itu apa? Ya, P sama dengan Q per C. Ya, di sini adanya kapasitas kapasitornya 200 mikrofarad sama arus sama waktu. Nah, sehingga kita perlu mencari terlebih dahulu muatannya. Ya, muatannya. Kita ingat rumus arus ya. I sama dengan Q per T ya. Nah, sehingga Q itu sama dengan I kali T. Nah, sehingga karena ini ada arusnya ada, waktunya ada, ya kita bisa masukkan di sini. Maka V sama dengan Q-nya diganti dengan I kali T, C-nya tinggal kita masukkan. I-nya 10 miliampere ya. 10 kali 10 per 200 mili. Sudah mili ya sama. 10 miliampere 10 sekon ya, harusnya nih karena semua mili-mili maka harus diubah ke mili ya. Nah, satuannya saya tulis biar jelas. Ininya 10 miliampere. T-nya itu awalnya 10 sekon, maka 10 sekon kalau diubah menjadi 10 milisekon menjadi berapa? 100 atau 1000? 10 sekon diubah ke milisekon menjadi berapa? 1000 ya, menjadi 1000 ya, 1000 ini jadi 10 pangkat 3 milisekon dibagi C-nya 200 milifarad ya. Jadi ini kita menyetarakan satuan ya. Kalau satuannya nggak setara nanti salah. 10.000 10 pangkat min 3 dibagi 200. Berapa hasilnya? 500
500 ya, 500 milivolt. 500 milivolt atau 0,5 volt. Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya lanjutkan. Ini juga kapasitor ya, jadi banyak soal tentang kapasitor. Ya, silakan dilihat ya. Kapasitor C1 1 mikrofarad, C2 2 mikrofarad, dan C3 3 mikrofarad. Dihubungkan paralel dan diberi tegangan total V. Pertanyaan berikut yang benar adalah pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan listrik yang sama. Nah, ini dirangkai secara paralel ya. Jadi kalau ini paralel, C1, C2, C3. Tegangannya V. Satu, dua, tiga. Ini 1, 2, 3. Oke. Pernyataan yang pertama. Pada masing-masing kapasitor akan bekerja tegangan listrik yang sama. Kira-kira tegangannya sama atau berbeda? Rangkaian paralel. Sama. Tegangannya sama. Kenapa? Kita bisa mengingat prinsip ini ya. Kalau rangkaiannya seri, maka yang sama adalah muatannya. Ya, muatannya sama. Kalau rangkaiannya seri. Kalau rangkaian paralel, nanti muatannya berbeda, tegangannya yang sama. Itu ya. Tegangannya sama, ini karena paralel. Yang satu, ya benar. Oke, kapasitor C3 menyimpan energi listrik paling banyak. Benar atau tidak? Kapasitor yang C3 itu menyimpan energi yang paling banyak karena dia kapasitasnya paling besar. Benar atau salah? Oke. Jadi karena tegangannya sama, ya, kemudian muatan berbeda, kita ingat rumus energi ya, W itu sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah CV kuadrat. Nah, karena energi ini berbanding lurus ya dengan kapasitas dan tegangan, maka kalau C-nya makin besar, maka energinya juga makin banyak. Ya, benar. Kapasitor C mempunyai muatan paling kecil. Apakah yang kapasitasnya paling kecil itu mempunyai muatan paling kecil? Jawabannya adalah ya. Jadi Q itu ya rumusnya kan C kali V ya. C kali V. Jadi kalau C-nya besar ya Q-nya besar. Atau muatannya besar. Ini kan tegangannya sama ya. Karena tegangannya sama, maka muatan ini hanya dipengaruhi oleh C, oleh kapasitas ya. Jadi kalau C-nya kecil ya berarti
muatannya kecil atau sedikit. Kalau C-nya besar, ya muatannya akan besar. Ya, ini karena C-nya paling kecil, berarti muatannya paling kecil. Ya, benar. Ketika kapasitor punya harga kapasitasi ekivalen 6 mikrofarad. Jadi kapasitas totalnya adalah 6 mikrofarad. Benar atau salah? Yang ya betul. Jadi kalau rangkaiannya paralel itu kapasitor itu tinggal dijumlah. Ya, jadi kebalikan sama rumus hambatan. Jadi nanti kalau kalian menghitung rangkaian susunan seri, baik itu hambatan, pegas, kemudian kapasitor, ya, yang sama itu kapasitor dengan pegas kalau nggak salah ya. Nanti yang beda adalah yang hambatan. Oke, jadi ini benar semua. Ada pertanyaan? Ada ya, jadi kita teruskan. Ya, ini soal teori. Gaya kolom dan gaya gravitasi merupakan gaya konservatif. Yang masih ingat nggak? Gaya konservatif. Ada yang masih ingat pengertian gaya konservatif? Gaya yang usahanya itu hanya dipengaruhi posisi awal dan posisi akhir ya. Jadi tidak terpengaruh oleh lintasan. Contoh kalau kita mengangkat beban dari ketinggian 0 meter ke 2 meter. Kita mau lintasannya lewat bidang miring, mau lintasannya mau vertikal. Makanya kalau dihitung itu usahanya sama. Nah, itu disebut sebagai gaya konservatif. Sama halnya gaya kolom, ya gaya kolom sama ya. Jadi usaha pemindahannya itu tidak dipengaruhi oleh lintasan, ya, tapi hanya dipengaruhi titik awal dan titik akhir, posisi awal dan posisi akhir ya. Ya, jadi ini betul ya bahwa gaya kolom dan gaya gravitasi itu merupakan gaya konservatif. Gaya kolom dan gaya gravitasi besarnya terbalik dengan kuadrat jaraknya. Betul atau salah? Besar gaya kolom dan gaya gravitasi itu terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, benar ya. Nah, ini kedua-duanya benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat ya. Jadi yang menyebabkan gaya gravitasi dan gaya kolom itu gaya konservatif itu bukan karena gaya gravitasi itu terbalik dengan kuadrat jaraknya, bukan. Jadi ini sama-sama benar, ya benar dengan benar, tapi tidak ada hubungan sebab akibat. Ya. Katanya sih sekarang udah jarang soal gini ya, soal sebab akibat itu udah nggak ada. Karena memang menjadi soal yang kadang terasa sulit ya, sebab akibat ini. Supaya kalau kita tidak memahami banget teorinya, gitu ya. Sama halnya di biologi, gitu ya. Sama kalau soal gini itu kelihatan susah. Pertama kita harus menentukan benar atau salah. Yang kedua harus mencari hubungan, apakah ada hubungan sebab akibat atau tidak ada hubungannya. Itu yang kadang terasa kompleks soal model seperti ini. Ya, ya semoga benar sudah tidak ada. Gitu. Oke, soal nomor berikutnya. 3 buah kapasitor dengan kapasitansi masing-masing 1 milifarad, 2 milifarad, dan 3 milifarad. Dirangkai secara seri dan diberi tegangan 1 volt pada ujung-ujungnya. Pernyataan berikut yang benar. Ini dirangkai secara seri.
Ini 1, 2, 3 ya, milifarad. Oke. Pernyataan yang pertama, masing-masing kapasitor memiliki muatan listrik yang sama banyak. Apakah Q-nya sama? Q1 sama dengan Q2, sama dengan Q3, atau sama dengan Q total? Gitu. Ya, jadi dengan cara rangkaian itu arusnya sama ya. Arus itu akan sama dengan kayak halnya muatan. Pernyataan pertama benar. 2, kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad menyimpan energi listrik sebesar, ada angkanya ini. Ini kayaknya kepotong ya, nggak ketik. Oke. Yang ketiga, pada kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Apakah kalau kapasitasnya besar juga tegangannya kecil? Nah, kita lihat rumusnya. V itu sama dengan Q per C. Q per C. Jadi asumsinya Q-nya sama, C-nya berbeda. Maka kalau C-nya pembagi di bawah ya, maka kalau muatannya kapasitasnya besar ya, kapasitas besar kan dia pembagi jadinya makin kecil gitu. Jadi pernyataan 3 benar ya, benar atau salah? Pada kapasitor 3 milifarad bekerja tegangan terkecil. Gimana pernyataan 3, benar atau salah? Benar bukan, Pak? Ya benar ya, karena ini misalkan ini kalau C-nya besar berarti kan ini pembaginya makin besar ya. Karena pembaginya besar makanya akan kecil ya, tegangannya akan terkecil. Ketika kapasitor bersama-sama membentuk sebuah kapasitor ekuivalen dengan muatan tersimpan sebesar 6/11 farad. Kita tinggal buktikan ini. 1/1 plus 1/2 plus 1/3. Mana? Oh ya ya. 6. Kita samakan ya menjadi 6. Berarti ini 6 ya. 6 plus 3 2. Ini 1/R paralel. Ini 11/6. Maka R paralelnya adalah 6/11. Ya, benar ya. Ini yang nomor 2 yang nggak diketahui ya. Oh iya, kapasitor yang besarnya 1 mikrofarad menyimpan energi listrik terbesar. Betul. Saya ya. Kapasitor yang besarnya 1 yang berarti yang ini ya, menyimpan energi listrik terbesar. Nah, apakah kapasitor yang 1 milifarad ini menyimpan energi paling besar? Nah, kita lihat rumusnya ya. W itu W sama dengan setengah CV kuadrat. Setengah CV kuadrat. Nah, karena dia
C-nya paling kecil, ya, C-nya paling kecil. Kemudian V-nya C. Benar atau salah? Pernyataan yang nomor 2. B setengah. Kalau C-nya ini jelas paling kecil ya. C-nya paling kecil. Kalau C-nya paling kecil ya, C-nya paling kecil jelas. Sekarang kalau kita mau nyari tegangan ya, tegangan. Kita ingat tegangan tadi rumusnya V sama dengan Q per C. Karena Q-nya sama, C-nya paling kecil ya. Kalau kita mau nyari tegangan ya. V sama dengan Q per C. Ya. Q per C. Kita tahu Q-nya semua sama. Pembaginya paling kecil. Pembaginya paling kecil. Sehingga yang nomor muatan 1 itu, kapasitor yang pertama itu tegangannya paling besar. Benar nggak? Benar ya? Tegangannya paling besar. Jadi ini kalau kita dari besaran setengah C V kuadrat ini, V-nya paling besar adalah yang 1 ini V-nya paling besar, tapi C-nya paling kecil. Nah, kira-kira signifikan enggak kalau menjadi W-nya itu paling besar? Gimana kira-kira? Apakah terbesar W-nya untuk kapasitor yang 1 ohm itu? Secara C-nya sama, hanya V-nya saja. Kalau menurut saya itu benar, Pak. Pernyataan nomor 2. Soalnya kan kalau dilihat dari rumus setengah dikali Q dikali V, kan Q-nya kan kalau seri kan sama. Habis itu V-nya yang 1 milifarad ini kan terbesar. Jadi kalau dihitung dia otomatis jadi yang terbesar, Pak, energinya. Oke, jadi rumus ini C kali V itu bisa diganti ya. Ini menjadi rumusnya W sama dengan setengah QV ya, setengah QV. Sementara untuk Q-nya itu sama, muatannya sama. Jadi yang berpengaruh hanya V-nya. Nah, karena V yang pertama itu paling besar, ya maka dia energinya paling besar. Oke, berarti ya benar ya. Rumus ini bisa diuraikan menjadi setengah QV, nggak lagi kuadrat. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Oh, enggak, kita teruskan. Ini kebanyakan kapasitor ya. Statis ini. Jumlah muatan dari dua buah muatan Q1 dan Q2 adalah 6 mikrokolom. Jika kedua muatan tersebut dipisahkan sejauh 3 meter, maka masing-masing muatan akan merasakan garis sebesar 8 milinewton. Besar Q1 dan Q2 berturut-turut adalah. Ini ada 3 buah muatan. Nah, gimana? Jumlah muatan dari dua buah muatan itulah 6. Jumlah muatan dari dua buah muatan.
Ini kalau Q1 tambah Q2 itu sama dengan 6. Ini kalau kemudian bisa jauh 3 meter. Kan misalkan kayaknya. Jadi kalau F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat ya. Ini F-nya akan 8 meter. 8 meter Newton ya. 8. K-nya ini 9 kali 10 pangkat minus 9 kali 9 kali K9 Q1 Q2 6 Q1 Q2. Oh iya. Ini ya. Jadi Q1 sama dengan 6 mil Q2. Begitu. Ya, tinggal dimasukkan ke dalam persamaan ya. Ini 8 kali 10 pangkat min ya. 8 milinewton ya, 10 pangkat 3. 8
Delapan kali 10 pangkat 6. Oke. 6 Oke ya. Oke. Ini kok sama nih mau. Kedua kuadrat ya. Bisa nggak? Ya, gimana Pak? Ya. Satu plus Q2 sama dengan 6. F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. 8 kali 10 pangkat min 3 sama dengan 9 per 3 ya. Ini ketiga kuadrat ya. 1 kali Q2 sama dengan 8 kali 10 pangkat min 3. Gitu ya. Ini Newton ya. Sementara nanti kalau Q1 plus Q2 sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Gitu. Kalau dijumlah 6 kali 10 min 6, kalau dikali 8 kali 10 min 3 gitu ya. Ini benar kan. 8 mili Newton. Nah, ini kita yang ketinggal milih salah satu ya. Q1 ditambah 8 kali 10 pangkat min 3 per Q2
sama dengan 6 kali 10 pangkat min 6. Ini rumit, nggak bisa ya. Terus yang gampangnya pakai apa? Oh, pakai perkiraan gitu. Ya, jadi yang dikalikan 8 dijumlahkan 6 ya. Dikalikan 8 dijumlahkan 6. Itu cuma yang D ya, mungkin kan ya? Benar nggak? Ya. Ini ya, jadi kita nggak harus menghitung secara ketemu gitu ya, tapi melogika dari sini ini ketika dikalikan sekian dijumlahkan sekian gitu ya, sehingga kita bisa memperkirakan dari bilangan ganda yang ada, yang dikalikan 8 itu yang 4 dengan 2, dijumlahkan 6 juga 4 dengan 2. Kalau ini 3 dengan 3 9, 5 dengan 1 5, 8 dengan min 2, dikalikan juga min 16, ini min 4 10, min 40. Oke, terima kasih. Lanjut. Sebuah bola konduktor dengan jari-jari R memiliki rongga berbentuk bola yang berjari-jari A. Dihitung dari pusat bola konduktor dengan A lebih besar R per 2. Di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik positif Q jika K sama dengan seperempat pi 0 ya. Dengan L adalah titik dalam udara, maka besar kuat magnetik sebuah titik berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor. Kita ingat kembali tentang bola konduktor ya. Medan listrik berjarak R per 2 dari pusat bola konduktor. Apakah dia 0 ataukah berapa itu? Oke, kita masukin rumus ya. Rumusnya itu E sama dengan K Q per R. Q per R kuadrat ya. Mencari kuat medannya, kuat medan. R-nya R per 2. Jadi baca R pusat bola konduktor. R per 2. R per 2. Ini sama dengan Q per R kuadrat kali 4. E sama dengan 4 kaki per R kuadrat. Oke, jawabannya begitu? Atau jawabannya 0?
0 atau 4 kaki per R kuadrat. Nah, kita lihat lagi ya. Lihat lagi dulu bahwa bola konduktor, ya untuk bola konduktor. Muatan pada bola konduktor. Tidak 0 ya. Oke. Jadi 4 kaki per kuadrat gitu. Karena di pusat bola konduktor diletakkan sebuah muatan titik. Oke, nomor selanjutnya. Dua muatan listrik identik Q dan Q kecil dan Q besar terpisah sejauh X. Jadi potensial listrik sistem dan muatan itu V. Dan satu muatan identik ketiga diletakkan tepat di tengah di antara kedua muatan Q dan Q tersebut. Usaha Gaia untuk meletakkan muatan ketiga itu adalah 4 volt. Ini ada muatan Q dengan Q dengan Q. Terpisah sejauh X. Diletakkan muatan yang ketiga. Nah, di sini ternyata kemudian ada muatan ketiga letakkan tepat di tengah di antara kedua muatan Q dan Q. Sebut usaha Gaia kolom untuk meletakkan muatan ketiga itu adalah 4 volt. Usaha Gaia kolom. Usaha Gaia kolom. Nah, kita bisa menghitung V pada titik yang di tengah ya. VP misalkan. Misalkan kita sebut P ya. Nanti VP itu sama dengan VQ plus VQ. Kemudian misalkan kaki per X. Nol koma 5 X. Kan ini 1 X ini 0,5 X tambah kaki 0,5 X. Sehingga kalau kita jumlahkan ya ini kan ini kaki per X ini kan sama dengan V ya. Dengan VP itu sama dengan V per 0,5 ditambah V per 0. Atau sama dengan 2V 2V.
Bakti. Ya, benar ya. Jadi ini Bakti. Usaha gaya kolom itu sama dengan tegangan ya. Berikutnya usaha gaya kolom sama dengan perubahan energi potensial listrik. Usaha gaya kolom. Usaha gaya kolom sama dengan perubahan energi potensial listrik. Usaha gaya kolom sama dengan perubahan energi potensial listrik. Ini benar ya? Ya. Jadi, ini saling berhubungan ya, sebab akibat ya. Iya enggak? Yang atas juga membahas tentang usaha gaya kolom, kita lihat ya. Bahas usaha gaya kolom, ini juga bahas usaha gaya kolom. Ya, saling sebab akibat ya. Ada klausal sebab akibat. Karena sama-sama bahas usaha gaya kolom. Usaha gaya kolom sama dengan perubahan energi potensial listrik. Usaha gaya kolom. Dan itu ada usaha gaya kolom ya. Usaha gaya kolom. Usaha gaya kolom. Oke. Soal berikutnya. Partikel A atau muatan QA dan partikel B muatan QB, keduanya diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan min 2A. Partikel C muatan A atau muatan Q yang diletakkan di X sama dengan 0 tidak mengalami gaya listrik bila QB sebesar. Ini ada QA, QB. Letakkan pada sumbu X dengan partikel di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan 2A. Partikel A di X sama dengan A, ini di A, letaknya di min 2A. Min 2A. Partikel C muatan Q yang letak QC ya, ini QA, QB, QC, tekan di X sama dengan 0 tidak mengalami bila QB sebesar QC. Ada QC-nya. Nah, karena ini gaya listrik ya, kayak seperti gaya kolom ya, gaya kolom ini kan satu di tengah-tengah. Yang partikel C ya, A, B, C. Nah, maka nanti F, A, C ya, F, A, C min F, B, C sama dengan 0. Min F, B, C sama dengan 0. Ya, C sama dengan FBC. Nah, kita masukin nih QA kali QC per R kuadrat sama dengan QB
kali QC per R kuadrat. Ini QC sama QC. QA. Partikel A muatan QA dan partikel B muatan QB diletakkan pada sumbu X dengan partikel A di X sama dengan A dan partikel B di X sama dengan min 2A. Partikel C atau muatan Q yang diletakkan di titik X sama dengan tidak mengalami gaya listrik bila QB sebesar ini QA RA-nya di X sama dengan A ya. Ini pakai kuadrat ya, QA kuadrat sama dengan QB min 2A. Sehingga QB itu sama dengan QB sama dengan 4 QA ya. Benar nggak? Min ya, min 4 QA ya. Oh ya betul, kuadratkan minnya hilang. Sehingga ini QB itu sama dengan ini sana ya. A dengan A nanti A kuadratnya sama kuadrat hilang ya. Jadi sama dengan 4 QA. Ya. Nah, ini hitungnya harus cukup telaten dari tadi ya. Saya lihat. Oke, nomor ada pertanyaan? Nomor berikutnya. Oke, sebentar saya sambil mengabsen ya. Silakan dicoba dulu. Saya absen ya. Abdul Hadi Muntasir. Oke, Abu Zar Al-Ghifari. Hadir, Pak. Oke, Ahmad Syarif Hidayat. Hadir, Pak. Oke, Asmili Sifa. Hadir, Pak. Oke, Alivia Salasanabila. Hadir, Pak. Alifitra Vaksinain. Anggi Alta. Anissa Waninggali. Arifin Nur Muhammad Haris. Hadir, Pak. Arik Putra Kelana. Arvin Tauran.
Hadir, Pak. Arya Prawira, Hadir. Arzika Raisa, Ayu Sri Kandi, Hadir, Pak. Perliana Ramadan, Darel Andri, Elfitra Faratul Milda, Fasha Arni, nggak ada. Darel, Elfitra, Fasha Arni nggak ada. Farah Febrianti, Hadir, Pak. Fitriana Nuril, Hadir, Pak. Hania Sivana, Hadir, Pak. Haris Hidayat, Hasna Aulia, Hadir, Pak. Irfan Nur Hakim, Hadir, Pak. Kaisan Radin, Kumara Mahiswara, Hadir, Pak. Lintang Gusti Kinanti, Hadir, Pak. Muhammad Arif, Hadir, Pak. Muhammad Farid, Muhammad Iman Nugraha, Hadir, Pak. Naswa Eki, Nurlia Azizah, Hadir. Kinaya Aisyah, Rifan Nur. Hadir, Pak. Oke. Oke, nomor ini, soal yang ini. Dapatnya berapa? Ya, setengah U ya. Setengah U. Setengah U, oke. Perlu dibahas nggak? Nggak kan? Ya, dapat ya, setengah U. Jadi, ya. Jadi, ini pertama, dua buah kapsul identik yang belum. Secara seri ya. Jadi kalau kapasitor dihubungkan secara seri, kita tadi udah membahas kalau seri itu dipakai seper ya. Seper C seri berarti sama dengan seper C plus seper C ya. Kali C serinya itu akan kita dapat setengah C ya. Setengah C. Nah, kemudian kita bisa juga menghitung energinya ya, dengan persamaan W sama dengan setengah CV kuadrat. W sama dengan setengah CV kuadrat. Kita bisa bandingkan ya. W1 sama setengah CV kuadrat dibanding W2 setengah CV kuadrat. Nah, ini karena hanya awalnya itu C-nya biasa ya. C biasa, C seri. Ya. Kita bisa mencoret ini sama sehingga W1 banding W2 itu sama dengan C per C seri ya. C per setengah C ya, yang menjadi sama dengan W1 banding W2 sama dengan setengah ya, setengah U per W2 ya, maka W2 sama dengan setengah U. Yes, satu lagi. Kecepatan R dan arus yang terbaca pada ampermeter A1 pada rangkaian adalah, jadi ini ada gambarnya di bawahnya, gambar rangkaian
rangkaiannya. Ini baterai, ampere meter, hambatan ya. Jadi ini kalau kita hitung, ini kan sama aja dengan ini. Ini R, ini 3 ohm. Tapi kita bisa menghitung karena di situ ada sudah diketahui I sama V-nya, maka kita bisa mencari R ya. R total ya. Dari rumus V sama dengan I kali R ya. Maka ini R totalnya adalah V per I ya. V-nya 12, I-nya 5 ya, 12 per 5 ohm. Nah, seper R total, ini kan paralel ya, maka ini seper R tambah sepertiga. Tambah sepertiga. Nah, seper R totalnya sendiri kan berapa tadi? R totalnya kan 12 per 5 ya, sehingga ini 5 per 12 sama dengan seper R plus sepertiga. Ya. Maka R-nya kita dapat mencari R. Seper R sama dengan 5 per 12 sepertiga. 12 kali 3. 12. Oh, 12 ya. Sehingga R-nya adalah 12 ya, 12 ohm. Jadi R ini adalah 12 ohm. Nah, kalau sudah mengetahui R 12 ohm, kita bisa mencari arus yang terbaca pada ampere meter. Maka R-nya ini 12 ya. Sehingga ini kalau sudah dihitung dapat 12 dengan ini 3 12 berarti 12 ini 1 banding 4 ya. 1 banding 4. 1 banding 4. Sehingga kalau di sini saya tambahkan bawahnya. Sehingga ini akan didapat gambar gini ya. Ini I-nya sama dengan 5 ampere ya. Ini 12 ohm, ini 3 ohm ya. Benar nggak? 3 ohm. Maka ini arus yang melewati 3 ohm ya kan. Maka tanyakan di sini kan. Ini I-nya berapa gitu. Oke. Kalau lihat perbandingan hambatannya itu 1 banding 3 ya. 1 banding 4 ya. 1 banding 4. Berarti arus 5 ampere ini dia akan dibagi ya. Kalau hambatannya besar, arusnya besar atau kecil? Hambatan
hambatan besar arusnya Kecil. kecil. Ya, jadi arusnya ini akan besar ke sini. Nanti perbandingannya adalah 1:4. 1:4. Ya, berarti kalau Anda 5 itu 1:4 ya, satunya 4, satunya 5 ya. Satunya 4, satunya 1. 4 dengan 1. Sehingga harusnya ke sini 4, ke sini 1 ya. Ini 1 ampere, ini yang ini 4 ampere. Ya, anggap ini tadi apa? Di 1 ya. Ini di 1, ini di 2. Atau kalau mau dipakai perbandingan ya, I 1 itu sama dengan pakai perbandingan ya. Sama dengan I kali R ya, maka I itu sama dengan V per R. V per R. V per R. 12/3. Ya, 12/3. Ya, pakai perbandingannya bisa juga. Nanti kan ini harusnya kan V per R ya, V per R. V-nya belum diketahui, nah, bisa juga mencari V-nya gitu ya. Tapi kalau pun tidak, dari perbandingan arus ini kita udah tahu bahwa arusnya yang tegangan hambatan yang besar itu arusnya akan kecil ya. Nanti ini 5 masuk akan terpecah, nanti keluar sini 5 lagi ya. Nah, ini sudah dengan kaidah hukum Kirchhoff ya, hukum Kirchhoff. Arus pada percabangan, arus yang masuk pada percabangan akan sama dengan arus yang keluar dari percabangan. Jadi 4 ampere dengan arusnya 4 ampere, kemudian hambatannya 12. 12. Jadi 12 ohm dan 4 ampere. Begitu untuk pertemuan pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya. Ada yang tanyakan sebelum diakhiri? Ada pertanyaan? Oke, baik, terima kasih. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, semoga ada manfaatnya. Sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak, Pak. Dari